Kenapa kita butuh struktur organisasi? Karena dengan adanya struktur organisasi, karyawan atau bahkan manajer bisa mengetahui tugasnya masing-masing. Mereka juga tahu wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Nah, yang ketiga, mereka akan tahu garis pelaporan pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Mari kita buka halaman 6.8 gambar 61. Tidak saya masukkan di sini. Jadi deskripsi tugas masing-masing. Bagian direktur keuangan tugasnya apa, direktur sistem informasi apa, mereka punya tugas masing-masing dan ditunjukkan dalam struktur organisasi. Kemudian wewenang dan tanggung jawab juga. Sedangkan untuk garis pelaporan, teman-teman coba lihat di gambar 6.1, contohnya Departemen Pemeliharaan, Pengawasan Operasi dan Kualitas Produksi, dia melakukan pelaporan ke Direktur Produksi. Jadi garisnya mereka ini ke Direktur Produksi, ini berarti mereka bertiga bertanggung jawab ke Direktur Produksi. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah manajer pusat pertanggungjawaban, yaitu manajer atau orang yang bertanggung jawab atas akuntansi pertanggungjawabannya. Maksudnya kalau tadi dia bagian pusat kos, ya manajer yang bertanggung jawab atas kos atau atas kos yang dikeluarkan. Kalau pendapatan ya manajer yang bertanggung jawab atas pendapatan yang didapat, seperti itu. Jadi manajer pusat pertanggungjawaban ini manajernya. Kemudian yang ketiga, anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai. Faktor yang perlu diperhatikan saat kita melakukan penganggaran yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran, kemudian tingkat kesulitan anggaran, dan keterlibatan manajemen senior. Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kalau di modul silakan teman-teman buka halaman 6.9, ada yang disebut sebagai top down approach dan bottom up approach. Kalau bottom up approach itu manajemen di tingkat yang lebih rendah ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Mengapa demikian? Karena mungkin manajemen lebih rendah itu mengetahui dengan detail apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka ikut usul. Saya mau anggaran segini karena saya membutuhkan ini. Mereka bisa saja lebih tahu daripada manajemen pusat atau manajemen yang lebih tinggi. Maka itu disebut bottom up, dari bawah ke atas. Jadi yang bawah, manajer lebih bawah, ikut serta dalam pengambilan keputusan. Ada juga yang disebut top down, seperti umumnya yang lebih tinggi memberikan keputusan langsung, anggarannya segini, langsung dikerjakan yang lain, kayak gitu. Itu yang top down. Kemudian ada tingkat kesulitan target anggaran. Target yang ditetapkan oleh manajemen yang lebih tinggi cukup besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan. Jadi target yang terlalu tinggi akan membuat pelaksanaan atau penanggung-jawaban anggaran menjadi demotivated atau putus asa untuk memenuhi target tersebut. Sebaliknya, jika terlalu rendah juga tidak baik.
maksudnya di sini anggaran itu kan rencana belanja kita gitu ya. Terus misalnya anggarannya saya kasih uang 1 juta kayak gitu. Harus kamu bisa memproduksi apapun, pokoknya harus mendapatkan pendapatan 5 juta misalnya seperti itu. Nah, anggaran 1 juta ini bisa saja terlalu tinggi atau terlalu rendah bagi pelaksana, karena tergantung ya, kalau semuanya barang-barangnya nggak naik misalnya. Kalau ternyata barang-barangnya naik, semua bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memproduksi naik, 1 juta itu tidak cukup. Nah, maka itu tingkat kesulitannya juga harus diperhatikan. Kemudian keterlibatan manajemen senior. Meskipun yang pertama tadi partisipasi dalam penyusunan anggaran itu bisa dilakukan oleh manajemen yang lebih rendah, manajemen senior tetap harus ambil andil dalam pengambilan keputusan, karena bagaimanapun juga manajemen senior mempunyai mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih dulu atau lebih luas daripada yang sekarang, misalnya seperti itu. Jadi keputusan akhir umumnya tetap pada manajemen senior. Oke. Nah, sekarang laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban berasal dari laporan akuntansi pertanggungjawaban. Laporan ini dibuat di akhir periode. Laporan pertanggungjawaban merupakan gabungan dari laporan-laporan unit yang berisikan data anggaran, data aktual atau realisasi, dan varians atau selisih, yang nantinya selisihnya bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tahap-tahap dalam laporan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada 4 tahap. Yang pertama, pembuatan laporan oleh setiap bagian yang ada di bawah departemen. Yang kedua, kepala departemen menggabungkan laporan dari bagian-bagian. Yang ketiga, direktur produksi menggabungkan laporan dari departemen-departemen ditambah dengan kos kantor direktur produksi. Yang keempat, para direktur menggabungkan semua laporan keuangan menjadi satu laporan keuangan perusahaan. Contohnya langsung saja kita lihat di modul. Oke. Pada tabel 6.1 ini adalah laporan tingkat 1, yaitu pada bagian perakitan. Oke. Kalau teman-teman buka lagi struktur organisasi pada gambar 6.1, bukan tabel titik 61, itu kan ada dewan komisaris, ada presiden direktur, bawahnya direktur produksi, bawahnya lagi departemen pengawas operasi, dan yang terakhir bagian perakitan yang 3 orang itu. Nah, untuk laporan tingkat 1 yaitu bagian perakitan. Maksudnya di sini tahap 1 itu yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah dulu yang membuat laporan. Yang terdiri atas anggarannya berapa, aktualnya atau realisasinya berapa, varians atau selisihnya berapa. Setelah dihitung-hitung, ada yang favorable, ada yang unfavorable, ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Oke. Setelah itu di tahap 2, kepala departemen menggabungkan laporan-laporan dari bagian-bagian. Jadi tadi kan di bagian perakitan tahap 1. Tahap 2, departemen pengawasan operasi ini
menggabungkan laporan